Saudara, dugaan pengabaian polisi terhadap kasus pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandungnya yang merupakan aparatur sipil negara di Luwu Timur, Sulawesi Selatan menjadi sorotan. Kasus ini membuat geram masyarakat setelah diungkap oleh media jurnalisme publik Project Multatuli yang sempat tak bisa diakses karena serangan cyber. Halo guys, what's up? Welcome back di Korchits Entertainment. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang cukup berbeda dari konten-konten sebelumnya. Kali ini saya pribadi dari Korchits Entertainment akan lebih agak nyerempet dikit dari kasus dari sebuah pembahasan yang akan saya bahas. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang lagi viral, yang viral banget di sosmed, terlebih di Twitter karena mungkin masih terakhir saya lihat masih trending, tentang kasus yang telah terjadi di tahun 2019 yang ada seorang ibu yang anaknya diperkosa, 3 anaknya loh diperkosa oleh mantan suaminya dan melapor ke polisi, dan pihak polisi malah menghentikan penyelidikannya. Gimana ceritanya? Check this out. Dan sebelum kita lanjut, ada baiknya jika kalian likes dulu, di subscribe yang tombol merahnya, dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya, di share juga ke teman-teman kalian semua agar supaya beritanya cepat naik. Dan kalau semakin cepat naik, maka kita akan lebih tahu jelas yang mana yang benar, apakah pihak si ibu atau si pihak polisinya. Oke? Disclaimer dulu, di sini saya mau tekankan bahwa saya di sini sebagai orang yang baru tahu beritanya, dan saya belum bertemu sama si ibu ini, tapi insya Allah saya usahakan untuk ketemu sama ibu ini, dan saya juga belum konfirmasi ke pihak kepolisian. Jadi saya di sini sebagai penengah saja. Oke? Mari kita bacakan beritanya, baca bersama atau lihat beritanya. Let's go. Oke guys. Jadi berita ini ditulis oleh Eko Rusdianto di Project Multatuli. Nah, saya tidak mengada-ngada asal cerita, saya membaca di sini. Oke, mari kita baca bersama-sama. Dari tagline-nya, dari judulnya, 3 anak saya diperkosa, saya lapor ke polisi, polisi menghentikan penyelidikan. Wow, holy shit. Dari judulnya saja, dan ini cuy, dari covernya saja lah, gambarnya ini ngeri sekali cuy. Seorang ibu, seorang anak gadis, dan si pemerkosa, kasus ditolak. Oke. Gambar ilustrasi penghentian proses penyelidikan oleh polisi dalam kasus kekerasan seksual di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Project M. Muhammad Naufal Firdaus di bawah lisensi Creative Commons. Peringatan, artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu tekanan emosional mental bagi pembacanya. Kami menyarankan Anda tidak meneruskan membacanya. Kami lebih menyarankan artikel ini dibaca oleh polisi Indonesia. Jika kamu menulisnya, apa yang akan berubah? Jika kamu menulisnya, ini kata si ibu, kalau kau tulis, apa yang akan berubah? Kepada si jurnalisnya mungkin. Nah, kami mengandalkan polisi, kami melaporkannya, lalu apa? Pelaku masih bebas. Holy shit. Kejadiannya 2019 dan sekarang 2021. Lydia melaporkan pemerkosaan yang dialami oleh 3 anaknya, semuanya masih di bawah 10 tahun. 10 tahun 3-3-nya. Terduga pelaku adalah mantan suaminya alias bapaknya ini, si anak kecil, bapak kandungnya, seorang aparatur sipil negara. Nah, ini dia kenapa mungkin ini masih belum tentu. Kenapa ada pihak polisi yang agak ragu atau mendukung si pelaku? Karena dia adalah seorang aparatur negeri sipil yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah. Si polisi menyelidiki pengaduannya, tapi prosesnya diduga kuat penuh manipulasi dan konflik kepentingan. Jadi hanya 2 bulan sejak ia membuat pengaduan, polisi menghentikan penyelidikannya. Jadi polisi ini mengira kayaknya ini ibu-ibu mengada-ngada aja deh, karena mau berkasus sama mantan suaminya, mau balas dendam mungkin. Oke. Bukan saja tidak mendapatkan keadilan, Lydia bahkan dituding punya motif dendam. Nah kan, melaporkan suaminya ke kantor polisi. Ia juga diserang sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Holy shit. Serangan ini diduga dipakai untuk mendelegitimasi laporannya dan segala bukti yang ia kumpulkan sendirian demi mendukung upaya mencari keadilan. Oh, jadi dikira gila karena dia yang kumpulkan sendiri bukti-buktinya. Nah, Lydia bukan namanya sebenarnya. Jadi bukan namanya, nama samarannya cuy. Seorang ibu tunggal setelah bercerai, ketiga anaknya itu
Ini 3 anaknya ikut sama-sama si ibu ini. Mereka tinggal di Luwu Timur, sebuah kabupaten perbatasan di Sulawesi Selatan. Ya kurang lebih 12 jam lah dari kota Makassar. Kendati sudah bercerai, mantan suaminya masih ingin mengasuh. Jadi di sini mantan suaminya masih mau mengasuh bersama karena merasa punya tanggung jawab juga atas anaknya. Jadi mungkin masih sering dijemput pulang sekolah, terus masih main sama, dikasih uang jajan atau dibelikan mainan. Nah, karena anaknya kan masih 3-3-nya nih, kalau nggak salah 9 tahun anak pertama, anak kedua itu 6 tahun, dan anak ketiganya 4 tahun pada waktu itu. Nah terus situasi itu berjalan normal sampai Lydia menyadari kenyataan yang disembunyikan. Ketika membantu anaknya mandi, ia menemukan beberapa bekas luka lebam di paha anaknya. Nah, holy shit. Sampai di sini kalian paham? Jadi dia kasih mandi anaknya, terus ada dia dapat luka lebam di bagian pahanya kayaknya. Ya, di paha. Si anak, dilihat anaknya ini alasannya itu luka lebamnya karena jatuh. Jadi setiap dia tanya anaknya nih selalu beralasan katanya luka lebamnya itu karena jatuh saat bermain sama adik-adiknya kejar-kejaran. Tuh, ini ibunya mulai curiga, kenapa ini anakku ada lebamnya di pahanya? Dan dia menyarankan agar mereka berhati-hati saat bermain. Meski demikian, bukan saja luka lebam, perilaku anaknya ini mulai berubah drastis. Lebih suka diam, lebih sering memukul sesama bersaudara, malas makan, terus sering pusing dan mual. Nah, pada satu malam di awal Oktober 2019, saat Lydia mencuci piring, anak bungsunya ini yang paling kecil, yang umur 4 tahunan itu, berteriak bahwa kakaknya mengeluh sakit pada bagian V-nya, bagian vaginanya. Lydia segera mendekati anak sulungnya dan memeluknya dari belakang sambil mengusap pundak. Peluk kita anaknya, terus usap pundak. Sini dia logatnya kurang lebih kayak orang Makassar. Nah, apa dibilang adik tadi? Maksudnya tadi itu adiknya bilang apa ke anak sulungnya ini? Dia bertanya begitu. Anak sulungnya menjawab, tidak Jima, maksudnya enggak apa-apa Ma. Terus mamanya ini dia bujuk anaknya, sayang, saya sayang sekali, maksudnya saya sayang sekali sama kamu nak. Kalau ada masalah ceritakan sama mama, saya jadi penolong dan pelindung tak, saya jadi penolong dan pelindungmu. Masa sama mama tidak berani ngomong? Bilang nak, kalau anak ada sakit, mama tidak tahu. Sakit kan nak? Kalau sakit misalnya kasih tahu ke mama, karena mama enggak tahu kalau kau enggak ngomong. Sakit kan nak? Dia bertanya. Si sulung terdiam lama, kemudian menangis tanpa berurai air mata. Lydia kaget dong, mamanya kaget, shock, panik. Si sulung dengan suara pelan seperti tercekik suaranya berkata, "Mama, ayah na anu pepeku," yang artinya ayah melakukan sesuatu pada vagina saya. Jadi bapak itu kayak melakukan sesuatu ke vaginanya. Lydia ini mamanya langsung menangis, merebahkan badannya pada sandaran sofa sambil berkata, "Jangan main-main nak, jangan main-main, maksudnya jangan main-main, ini masalah sensitif." Terus anaknya menjawab, "Iya ma, iya betul." Ia bertanya kepada kedua anaknya, yang kedua lagi ditanya sama yang bungsu, "Benarkah ini nak?" Malah menjawab, "Iya ma, saya juga dianu pantatku," kata anaknya, maksudnya dianu pantatku. Yang bungsu juga menjawab, "Saya juga ma." What the fuck, berarti tiga-tiganya dong. Terus ia meraih ketiga anaknya, menangis bersama, peluk. Kepalanya seakan-akan meledak, ingin berteriak. Ketika berusaha berdiri menuju kamar mandi untuk melepaskan tangis, ia terjatuh. Kasihan, kakinya terasa terhilang tulang. Iyalah pastilah, ibu mana cok yang anaknya dikasih begitu sama mantan suaminya, diperkosa. Ini menurut dari ceritanya. Nah, kita dalamin dulu kisah dari sini. Anak-anak membantunya beringsut. Ia mengesot menuju sofa. Ia meracau dan mulai sadar saat anaknya menegur, "Kenapa Ki Mama? Kenapa? What's wrong?" Emosinya pelan-pelan mampu ia lepaskan. Jadi dia tahan pelan-pelan sambil dilihat anaknya tuh yang kuatkan Ki, lalu memeriksa anak-anaknya. Kemudian luka di bagian vagina dan anus. Pada malam yang terasa berjalan pelan dan panjang itu, ia menatap anaknya tertidur. Kebingungan, kelelahan, ia tak bisa tidur sampai pagi. Dia tidak bisa tidur, betul-betul tidak bisa tidur. Pada pekan kedua Oktober 2019, membawa ketiga anaknya, Lydia pergi ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Luwu Timur. Nah oke. Di unit inilah idealnya seorang yang mengadukan kasus kekerasan bisa mendapatkan perlindungan. Betul. Kepala Bidang Pusat Pelayanan, Firawati, menerima Lydia di ruangan kecil bersekat. Sementara ketiga anaknya, dikasih bisa cuy. Ketiga anaknya berada di fasilitas permainan di unit itu. Oke, jadi ada tempat bermainnya lah. Dikasih pisah antara ibu dengan anak. Lydia menceritakan kepada Firawati mengenai kronologi pengakuan anaknya yang mengalami kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Firawati mengaku kenal dengan terduga pelaku karena sesama aparatur sipil negara. Ya, saling tahu aja lah. Bukan pertama-tama memprioritaskan ruang aman bagi Lydia dan ketiga anaknya. Firawati malah menghubungi terduga pelaku, mengabarkan ada pengaduan atas dugaan kasus pencabulan sehingga mantan suami Lydia itu datang ke kantor pusat pelayanan. The fuck man. Jadi ini si Firawati yang bagian perlindungan anak bukannya
Bukannya dia tanya baik-baik ke anaknya, dia carikan solusi, malah dia telepon ini si tersangkanya cuy, mantan suaminya si Lydia ini, bilang ada kasusmu, kenapa kok itu? Jadi datang dong si tersangka ini. Firawati berdalih alasan mempertemukan terduga pelaku dengan ketiga anak untuk membuktikan apakah mereka trauma saat bertemu ayahnya. Nah, ada betulnya juga sih. Firawati juga berdalih tindakannya itu atas izin Lydia, kan sesama ASN mau dikonfirmasi. Oke, jadi dia mau mengkonfirmasi. Oke, betul. Ada betulnya juga. Tahu tidak, semua anaknya berburu ke bapaknya. Justru mamanya ditinggalkan. Bahkan anak-anak agak berat meninggalkan bapaknya waktu dipanggil sama mamanya. Jadi pas datang bapaknya, si ayahnya datang ini, anaknya malah sambut ayah, terus dipeluk anaknya, terus ditinggalkan ibunya. Mungkin karena menurutku ini, mungkin karena namanya juga anak kecil, dia nggak tahu ini perbuatan ayahnya sebenarnya salah atau bagaimana. Terus dia langsung datangi bapaknya seolah-olah mau diajak bermain. Mungkin karena sering dikasih uang kah, uang jajan atau nggak tahu lah. Namanya juga anak kecil ke ayahnya, ya kan? Anak umur 9 tahun, 6 tahun dan 4 tahun. Oke, lanjut. Lydia saat saya mengulang klaim cerita Firawati itu mendengarnya sambil melongo. Bagaimana mungkin dia berbicara seperti itu? Hari pertama saya melapor dan meminta pendampingan kepolisian, tapi Firawati langsung menelpon terduga pelaku kalau saya datang sama anak-anak. Oh, oke, kata Lydia. Nah, setelah dia menelpon, dia bilang ke saya kalau saya mengajari anak-anak menfitnah terduga atau pelaku. What the fuck, man? Jika seandainya saya dipertemukan lagi dengan Firawati, saya mau lihat bagaimana dia berbohong. Wow, berarti ini Firawati yang pro ke tersangka atau terduga pelaku, karena dia saling kenal sama-sama aparatur kepolisian, PNS lah. Mungkin kepala bagian juga ini si tersangkanya. Mungkin. Ini ada fotonya. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bla bla bla. Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Luwu. Nah, ini dia kantornya, coy. Bukan cuma Lydia dan ketiga anaknya berada di dalam situasi rentan saat terduga pelaku mendatangi mereka. Mantan suaminya itu seketika mendamprat Lydia dengan tuduhan mengajari ketiga anaknya mengadu, mengoceh kalau Lydia tidak becus mengasuh masa depan ketiga anaknya. What the fuck, dibaleki. Jadi ceritanya si Lydia ini atau si ibu dibaleki sama si terduga pelaku. Oke. Begitu bahasanya. Pengaduan itu tidak memberikan perlindungan bagi Lydia. Alih-alih dipojokkan, disuruh pulang ke rumah untuk menunggu kabar selanjutnya. Oh, jadi kayak tambah dipojokkan cuy. Ini si ibu, si Lydia. Keesokan harinya Lydia dan ketiga anaknya diminta datang lagi ke kantor dinas Firawati. Ke kantornya lagi nih. Dari proses ini, ketiga anaknya diperiksa secara psikologis oleh seorang petugas dari Puspaga, akronim untuk Pusat Pembelajaran Keluarga. Oke, jadi ada psikologis didatangkan, terus tiga anaknya ini dikasih ketemu sama itu psikologis. Belakangan diketahui si petugas itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai psikolog anak. What the fuck, berarti kayak abal-abal dong psikolognya. Pemeriksaan itu menghasilkan klaim ketiga anak Lydia tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma dan menyebut hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis. Oke, serta keadaan fisik dan mental dalam keadaan sehat. Berarti ini si psikolog anaknya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, dia anaknya tidak trauma, terus keluarganya dia rasa cukup harmonis, tidak ada fisik dan mental di kesehatannya. Tidak ada, berarti aman-aman saja. Tindakan Firawati mempertemukan ketiga anak dengan ayahnya untuk mengecek apakah mereka trauma atau tidak, serta memperkuat pemeriksaan psikologis bahwa anak-anak Lydia tidak menunjukkan tanda-tanda trauma. Inilah yang nantinya dipakai oleh Kepolisian Luwu Timur menghentikan penyelidikan. Oh, jadi Kepolisian Luwu Timur ada bukti dari si Firawati ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, ini bukti kuatnya si Polres Luwu. Kita lanjut di penanganan di Polres Luwu Timur. Berharap bisa didampingi oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Lydia akhirnya sendirian ketika melaporkan kasus dugaan pencabulan ke Polres Luwu Timur. Firawati dari Pusat Pelayanan beralasan saat itu sedang rapat di parlemen daerah, sementara pendamping lain sedang persiapan pindah kantor dinas. Oh, jadi sendiri nih si polisi menerima laporan Lydia pada 9 Oktober 2019. Seorang petugas polisi wanita mengantarkan ketiga anaknya ke sebuah puskesmas untuk visum tanpa pendampingan. Oh, jadi ada polwan dia bawa ini anak tiga cukup ke puskesmas untuk visum tanpa ada pendampingan dari pihak ibunya. Kemudian ketiganya diminta keterangan oleh penyidik berseragam tanpa didampingi Lydia. The fuck, man, harusnya didampingi kuasa hukum dong, atau sama ibunya lah paling tidak, atau penasihat hukum, nah kan pekerja sosial ataupun psikolog. Nah, harusnya ada yang dampingi, harusnya setahuku, but correct me if I'm wrong. Lydia diminta menandatangani berita acara pemeriksaan BAP tersebut tapi dilarang membacanya terlebih dahulu. What the fuck, ini salahnya. Mungkin kalau memang ini benar, ini salahnya polisi karena dia tidak membiarkan si Lydia membaca dulu apa yang akan dia tanda tangan, langsung saya disuruh tanda tangan. Atau si Lydia atau si ibu ini juga mungkin pusing jadi dia tanda tangan ini. 5 hari berselang, Polres Luwu Timur
Timur memberitahukan perkembangan hasil penyelidikannya, mengabarkan laporannya telah diterima dan akan diselidiki oleh Aibda Kasman. Lydia mendatangi kantor polisi untuk menanyakan hasil visum ketiga anak. Ia juga sekaligus memberikan satu celana dalam berwarna pink yang terdapat bercak darah atas inisiatifnya sendiri. Oh, jadi ini si Lydia bawa celana dalam anaknya yang ada bercak darahnya ke kantor polisi. Pada hari Jumat 18 Oktober, polisi mengabarkan hasil visum dari puskesmas dan menurut seorang penyelidik mengklaim tidak ditemukan apa-apa. Pada hari yang sama, Lydia diinterogasi oleh penyidik tanpa didampingi penasihat hukum. Jadi sendiri, betul-betul sendiri. Saya hanya ditanya masalah sehari-hari. Terus penyidik bilang nanti dilanjutkan. Dia yang akan isi bagian lainnya karena alasan akan salat Jumat. Oh, oke, momentumnya bagus sekali Pak Polisi. Saya disuruh tanda tangan di bagian bawah laporan itu. Saya bilang nanti saya tanda tangan setelah ini dilanjutkan. Tapi penyidik memaksa saya dan saya ikut tanda tangan karena sudah siang dan saya mau pulang untuk buat makanan anak-anak. Oke, jadi mau nggak mau dia tanda tangan. Nah, saya pikir sekarang saya jadi bego. Kenapa saya tanda tangan? Nah, betul. Kenapa kamu mau tanda tangan? Pekan berikutnya Polres Luwu Timur mengabarkan perkembangan kasus bahwa penyelidik telah menginterogasi Lydia, terduga pemerkosa dan 3 anak korbannya. Oh, telah memeriksa secara medis 3 anak korban beserta hasil visum serta rencana selanjutnya ketiga anak itu akan diperiksa secara medis dan psikologis ke bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Kondisi kesehatan mental ibu korban dipakai untuk mendelegitimasi laporan pemerkosaan. Pada 28 Oktober, salah seorang anak Lydia mengeluh sakit pada bagian duburnya. Lydia memotret beberapa luka itu dan lagi-lagi atas inisiatifnya sendiri. Pada 1 November, Lydia membawa satu celana dalam yang terdapat cairan hijau dan satu celana legging yang terdapat bercak darah ke Polres Luwu. Oke, atas inisiatifnya sendiri. Hari kemudian, penyidik kepolisian menghubunginya jika akan ada pemeriksaan di Bidokes Polda Sulsel pada 6 November. Saat itu dia menerima ancaman dari mantan suaminya. Diancam ini cuy. Ancamannya terduga pelaku akan menghentikan nafkah bulanan kepada ketiga anak mereka jika Lydia meneruskan proses pemeriksaan ke Makassar. Emosi dong. Lydia bersama ketiga anaknya ditemani salah satu saudaranya pergi ke rumah sakit Bayangkara Makassar. Nah, sudah ke Makassar ini cuy. Di sini Lydia dan ketiga anaknya dibawa ke ruang tunggu klinik jiwa. What? Jiwa? Saudaranya yang mengantar ikut diperiksa. Waduh. Di dalam ruangan pemeriksaan ada 2 dokter, penyidik dan seorang staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Luwu Timur. Oke, berarti ada orang dari Luwu datang ke Makassar. Kenapa bukan dari pemberdayaan dari Makassar saja? Saat pemeriksaan terhadap ketiga anaknya, Lydia merekam secara sembunyi-sembunyi lewat kamera ponsel. Anak sulungnya terlihat dipangku oleh seorang staf Pusat Pelayanan yang tengah duduk di sebuah sofa. Oke, dipangku cu. Dipangku ya. Ada penyidik, seorang perempuan dan dokter di ruangan pemeriksaan itu. Si dokter kemudian meminta Lydia meninggalkan ruangan. Oke, saat pemeriksaan terhadap Lydia dan saudaranya, mereka ditanya kondisi kesehatan mental keluarga. Saudaranya ditanya soal kondisi psikologis Lydia sejak kecil dan sewaktu menikah. Apakah ada anggota keluarga memiliki riwayat gangguan jiwa? What the fuck man. Saat giliran Lydia, 2 dokter menanyakan apa punya kelainan sebelum bercerai dengan mantan suaminya serta kondisi rumah tangga mereka dulu. Wawancara dengan Lydia hanya berlangsung 15 menit. Hasil pemeriksaan psikiater ini terbit pada 11 November. Lydia disebut memiliki gejala waham bersifat sistematis yang mengarah gangguan wahab menetap. Jadi kayak gejala gangguan jiwa cuy. Pada 15 November terbit surat visum fisik ketiga anaknya oleh tim forensik Bidokes Polda Sulsel yang menyatakan tidak ditemukan kelainan atau tanda kekerasan fisik terhadap ketiga anak Lydia. Nah, makin runyam kan karena semua bagian visum dari Luwu dan di Makassar menandakan bahwa anaknya tidak apa-apa, tapi anaknya pas dilihat di duburnya selalu mengeluh ke mamanya kesakitan dan ada bukti-bukti. Jadi ini yang bikin pusing. Kepolisian Luwu Timur lalu menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan pada 19 Desember. Surat ini mengacu proses penyelidikan serta gelar perkara pada 4 Desember. Surat itu memuat ketetapan kepolisian menghentikan proses penyelidikan tertanggal 10 Desember 2019 tanpa ada detail pertimbangan penghentian. Holy shit, langsung semuanya. Jadi rentang waktu laporan dan penghentian penyelidikan cuma 63 hari ya, kurang lebih 2 bulan lah. Ini sangat cepat dan kami anggap tidak masuk di akal, betul. Apalagi ini kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak. Kenapa prosesnya terburu-buru? Kata Rizky Pratiwi, Kepala Divisi Perempuan, Anak dan Disabilitas dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Betul. Nah ini sentra
Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT, Pelayanan Masyarakat. Ini kantor polisi Resort Luwu Timur. Oke, kita lanjut ke pergi ke Kota Makassar demi mendapatkan akses keadilan lebih kompeten. Jadi si ibu ini lanjut lagi ke Makassar. Pasti nih, saja kalau anakku dikasih begini, apalagi seorang ibu cuy. Pada akhir Desember 2019, Lydia menyetir mobil sendirian dengan ketiga anaknya dari Luwu Timur ke Kota Makassar. Perjalanan itu ditempuhnya selama 12 jam. Perjalanan panjang dan berangin ini membawa Lydia mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar, yang ia harapkan bisa mendapat keadilan memihak ke korban. Betul, karena selama ini keadilannya itu kayak seolah-olah berpihak ke terduga pelaku saja. Tidak ada ini itunya. Berbeda dari penanganan di Luwu Timur, Lydia diberi rujukan agar melaporkan kasusnya ke LBH Makassar. Dari sinilah LBH Makassar melalui Koalisi Bantuan Hukum Advokasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak menjadi penasihat hukumnya ketika kasus sudah dihentikan oleh Kepolisian Luwu Timur. Ada secercik harapan karena sudah dibantu sama Bantuan Hukum Advokasi Kekerasan Seksual Anak. Pusat Pelayanan Kota Makassar juga memberikan pendampingan psikologis kepada 3 anak Lydia. Dalam laporan psikologisnya lewat metode observasi dan wawancara, ketiga anak tidak mengalami trauma tetapi mengalami cemas, serta ketiganya konsisten menceritakan dan saling menguatkan cerita satu sama lain mengalami kekerasan seksual oleh ayah mereka. Nah, ini semakin cerah di sini, semakin ada harapan. Cerita mereka mendapatkan kekerasan seksual, kemungkinan terduga pelakunya lebih dari 1 orang. What the fuck, man? Lebih dari 1 orang. Berarti bukan hanya bapaknya dong. Konsisten dengan tuturan salah seorang korban kepada ibunya saat proses penyelidikan ditangani Polres Luwu Timur. Cerita korban diperkuat dalam rekaman foto dan video yang disimpan Lydia yang menggambarkan bekas-bekas kekerasan fisik ketiga anaknya. Oh, jadi untung ibunya ini tempat dia foto atau di video anaknya. Polisi di Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel mengabaikan cerita dan bukti. What the fuck? Polisi di Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel mengabaikan cerita dan bukti-bukti tersebut. Di Pusat Pelayanan Kota Makassar, psikolog anak yang memeriksa anak-anak meyakini terjadi kekerasan seksual, ujar Reski Pratiwi dari LBH Makassar. Pratiwi menyebut proses penyelidikan Polres Luwu Timur sudah cacat prosedur. What the? Cacat prosedur cuy. Sejak visum pertama hingga pengambilan keterangan setiap anak. Betul, tahu kayak prosedurnya salah begitu. Seharusnya anak-anak didampingi oleh orang tua saat pendampingan hukum. Betul, itu harusnya. Pekerja sosial atau pendamping lain sebagaimana mandat UU 11 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, ini yang benar. Jadi Kepolisian Resort Luwu Timur sangat tidak profesional katanya. Kepolisian malah fokus kepada ibu Lydia. Ya betul, kenapa fokus ke sama ibunya? Ibunya ini yang mau melaporkan, yang disebut punya motif lain. Ibu korban justru diperiksa psikiater yang prosedurnya tidak layak. Keterangan terhadap anak tidak didalami dan tidak dilakukan pemeriksaan saksi lain untuk menemukan petunjuk-petunjuk baru. Misalnya keterangan tetangga atau orang yang mengenal mereka. Jadi Polda Sulsel mendukung penyelidikan dihentikan. Pada 26 Desember 2019, LBH Makassar bersama Lydia mendatangi Polda Sulsel, Sulawesi Selatan dan meminta gelar perkara kasus atas penghentian penyelidikan di Polres Luwu Timur. Dalam surat itu dilampirkan foto-foto luka pada anus, what the fuck, dan vagina ketiga anak. Dikasih lihat bukti fotonya nih cuy. Selanjutnya pada 10 dan 13 Februari 2020, tim hukum pelayanan surat untuk gelar perkara tapi tidak ada jawaban. Pada 19 Februari, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Ibrahim Tompo malah menyampaikan ke media kalau mereka telah melaksanakan gelar perkara internal dan menghentikan penyelidikan, disebutnya sudah sah dan sesuai prosedur. Nah, ini. Kemudian pada 5 Maret, tim Polda Sulawesi Selatan mengabarkan ke LBH Makassar jika gelar perkara khusus akan dilakukan pada 6 Maret pukul 13 atau jam 1 siang di kantor Polda. Kabar serba mendadak itu membuat penasihat hukum serba tidak siap. Waktunya sangat singkat untuk persiapan, kata Reski Pratiwi dari LBH Makassar. Psikolog anak yang mendampingi korban sejak awal tidak dapat hadir karena benturan kegiatan. Betul-betul takut tuh. Pada 14 April, hasil gelar perkara itu menyebut Polda Sulsel merekomendasi Polres Luwu Timur untuk tetap menghentikan proses penyelidikan atas laporan pencabutan tersebut. Dikatki langsung cok. Mendesak Mabes Polri melakukan penyelidikan. Di lantai 2 kantor Polres Luwu Timur dihubungkan sebuah tangga, ada satu ruangan tempat kerja Aibda Kasman, penyidik yang menangani kasus anak-anak Lydia. Kasman membanggakan pekerjaannya. Kami sudah lakukan visum sampai forensik, sampai ada hasil psikiater ibunya. Apakah saya bisa baca salinan itu? Tanya saya. Ini katanya si yang mewawancarai. Saya tidak bisa menyampaikan itu karena itu yang kami pegang. Apa yang disebut hasil psikiater dari RS Bayangkara Makassar yang dirahasiakan itu rupanya dianggap kebenaran oleh banyak orang di Luwu Timur bahwa ibunya yang gila. Dong, ibunya yang gila. Kasus dugaan pemerkosaan yang dibicarakan dan diingat oleh orang-orang. Kami tahu kasus itu, tapi itu kan ibunya yang gila, ujar seorang warga kepada saya. Makanya kasusnya tidak lanjut. Kasihan ini ibu. Sudah aslinya mi gila kalau begini. Gara-gara kasus ini dia bisa jadi gila betulan ini cuy. Dalam sesi wawancara dengan Kasman, penyidik ini seketika
seketika duduk gelisah ketika saya menyodorkan rekaman. Ia mau berbicara lebih terbuka setelah diizinkan oleh atasannya, Kasat Reskrim Luwu Timur. Kalau dinyatakan kami maladministrasi atau cacat administrasi, itu persepsi LBH Makassar. Tapi kami tetap memegang prinsip profesional. Kami melakukan tindakan sesuai aturan, sesuai hukum. Ia mulai alasan. Oh, banyak alasan cuy. Proses itu harus melibatkan secara penuh orang tua, kuasa hukum, serta pendamping sosial korban. Menyediakan fasilitas rumah aman, konseling, dan fasilitas khusus lain bagi perempuan. Berikutnya, kepolisian perlu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar demi memfasilitasi kebutuhan khusus tersebut. Rekomendasi inilah justru yang tidak dilakukan oleh Polres Luwu Timur saat menangani pengaduan kasus pencabulan terhadap ketiga anak Lydia. Menurut Reski Pratiwi dari LBH Makassar, ada keberpihakan polisi dan pusat pelayanan Luwu Timur kepada terduga pelaku. Kalau sudah ada testimoni anak, harusnya dimulai dari situ, digali dulu bukti-bukti pendukung. Sangat kelihatan keberpihakan itu. Kalau di kasus-kasus kekerasan seksual lain yang kami dampingi, biasanya didiamkan oleh polisi, kalau ini malah dibuatkan administrasi pemberhentiannya. Beberapa pekan setelah pencabulan itu, anak-anaknya mengeluh kesakitan. Di sebuah puskesmas Luwu Timur, Lydia meminta surat rujukan untuk membawa anak-anaknya ke sebuah rumah sakit. Dalam surat rujukan itu tertulis diagnosis internal thrombus, correct me if I'm wrong, hemorrhoid plus shield abuse, kerusakan pada bagian anus akibat pemaksaan persenggamaan di pantat cuy. Diagnosis lain abdominal dan pelvic pain, kerusakan pada organ vagina akibat pemerkosaan. Diagnosis selanjutnya vaginitis atau peradangan pada vagina dan konstipasi atau susah buang air besar. Di rumah sakit rujukan itu, anak-anaknya memperagakan apa yang dilakukan ayah mereka setelah dokter bertanya apa penyebab luka-luka di bagian anus dan vagina. Sampai anaknya tahu, anak kecil tahu bagaimana caranya. Tidak mungkin sekali, tidak masuk di akal. Kalau anak-anak tidak lihat secara langsung mungkin susah dia peragakan. Apalagi nih dialami secara langsung. Kasihan. Diagnosis awal, dokumentasi foto dan rekaman video serta hasil pemeriksaan ke rumah sakit ini diabaikan oleh penyidik Polres Luwu Timur. Polisi tidak melanjutkan secara serius temuan-temuan kekerasan ini. Kalau memang hasil visum polisi bilang tidak ada luka dan tidak terjadi apa-apa, kata Lydia, kenapa polisi menolak waktu saya mau kasih foto dan video ini? Mereka bilang simpan saja, tidak perlu itu. Terus kenapa bisa pantat dan vagina anak saya luka sampai bengkak putih seperti kelihatan daging putih? Kenapa anak-anak saya menangis kesakitan setiap mau buang air kecil dan buang air besar? Kenapa anak-anak saya bilang ayahnya orang jahat dan tidak mau ketemu lagi sekarang? Kalau memang pelaku tidak bersalah, kenapa dia tidak datang mencari anaknya, meminta penjelasan ke anak-anak? Kalau memang tidak salah, kenapa tidak bertanya anakmu loh? Kalau orang-orang bilang ini fitnah, kenapa anak-anak fitnah ayahnya seperti itu? Kalau pertanyaan itu tidak terjawab, apakah polisi akan membantu menemukan jawabannya? Tidak kan? Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #percuma lapor polisi yang didukung oleh Yayasan Kurawal, editor Fahri Salam. Oke guys, jadi intinya kita rangkum yang kita baca tadi. Si ibu ini mengetahui bahwa anaknya ketiga putrinya diperkosa oleh ayah putrinya, ayah kandungnya atau mantan suaminya. Terus dia melaporkannya ke pihak kepolisian setempat atau Polres Luwu Timur. Terus dia melaporkannya juga ke pihak pemberdayaan wanita dan anak setempat juga. Tapi malah dia tidak mendapatkan pembelaan sama sekali. Malahan dia dianggap sebagai kasusnya itu kayak dibuat-buat, seolah-olah dia mengajar ke anaknya untuk memfitnah sang ayahnya karena sang ayahnya ini adalah seorang PNS aparatur sipil yang memiliki jabatan. Oke, jabatan. Malah si ibunya ini dia itu dituduh sebagai kayak gangguan jiwa gitu loh, kayak gila-gila itu. Jadi warga setempat bahkan ditanya, tahu nggak kasus yang ini? Oh iya tahu, cuman kasusnya dihentikan karena si pelapor atau ibunya dari anak-anak tersebut itu agak mengalami gangguan jiwa. Nah, itu yang beredar di lingkungan sekitar, di warga setempat. Makanya ibu ini sampai memberanikan diri untuk datang lagi ke Makassar. Oh ya, kasusnya cuman kurang lebih hanya 63 hari atau 2 bulan lah kasusnya ditangani oleh polisi, dan sangat kayak enggak masuk di akal gitu ya alasannya polisinya. Nah, kalau menurut saya secara pribadi kasihan sih sebenarnya sama ibunya, tapi saya juga belum begitu bisa membela si ibunya atau menyalahkan polisinya. Tapi kemungkinan besar seperti yang beredar di sosmed #percuma lapor polisi itu banyak kita jumpai di mana-mana. Dan menurut saya kasihan sih ibunya ini, asli kasihannya, karena dia sudah anaknya yang diperlakukan seperti itu dan malah dia yang dituduh gila
dan tidak ada yang membelanya sama sekali. Insya Allah kalau panjang umur saya berjodoh untuk ketemu sama ibu ini. Kebetulan karena si Mbok itu kerjanya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah kalau memang si ibu ada di Makassar, terus Mbok kabarin saya insya Allah akan mengunjungi atau bertemu sama ibu. Kalian mau mengklarifikasi kebenaran, tapi kayaknya benar Kia, feelingku berkata benar. Dan ya buat kau si bapak kandungnya konjing, bisa-bisamu itu perkosa Allah. Dan bukan hanya kau, katanya bukan hanya bapaknya yang lakukan. Ya Allah, dunia jin cok, anjing, dunia jin anjing. Nggak selamanya aku di sini, akhirat itu selama-lamanya. Allah, betul-betul jabatan juga rusak. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau begini, coy? Allahu Akbar. Betul-betul kau manusia. Kenapa Kak mau angkat kasus ini? Karena bagaimana saya ada pengalaman tersendiri juga dengan pihak yang berwajib atau Pak Polisi. That's why ada beberapa oknum yang saya kurang suka, sampai membuat saya kurang respect lagi ke Pak Pol. Dan banyak, bukan hanya kasus ini, banyak sekali kasus yang sampai beritanya besar di luar di media sosial, hashtagnya itu percuma lapor polisi. Ya begitulah, kalian bisa searching di Twitter dan di sosmed lainnya. Sampai blog yang kita baca tadi itu sempat di hack kayaknya, nggak bisa dibuka blognya. Untung kita sudah dapat duluan. Dan gimana menurut kalian? Dan saya berharap kalian semua bisa share juga berita ini atau share video ini agar supaya berita ini semakin naik. Nah, kalau berita ini semakin naik, semakin viral, maka berita ini juga akan semakin cepat diusut. Kita akan tahu yang mana yang benar, apakah polisinya yang benar atau si ibunya. Tapi kemungkinan saya, feelingku berkata si ibunya ini. Oke guys, doakan kita supaya bisa ketemu sama ibunya, dan kita akan wawancara ibunya kalau memang beliau bersedia. Dan saya selalu berdoa semoga ibu diberi ketabahan, kekuatan hati, dan diberi keikhlasan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Saya Andi cabut. Jangan lupa berbuat baik hari ini. Jangan lupa untuk terus bersyukur dan jaga kesehatan kalian semua. Thank you.